Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk kembali ke tempatnya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menjadi tema dari PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tahun ini memberikan tema di tahun 2025 tentang Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bapak Gembala di tanggal 12 yang lalu juga membawakan judul khotbah yang sama, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Tapi saya akan membawakannya dalam versi yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Next gambar selanjutnya kita lihat, yaitu dari Matius 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara, kisah tentang kelahiran Kristus ditulis dalam contoh-contoh yang berbeda. Kalau di Matius ini dituliskan untuk Yusuf, lalu kemudian yang di Lukas itu dituliskan kepada Maria, contoh Maria yang dipakai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu ayat yang diberikan kepada Yusuf yang menceritakan tentang Yusuf ya, yang sedang tidur dan mendapatkan mimpi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat ini adalah berita kelahiran Kristus di dalam sebuah keluarga ya, keluarga. Saudara, mari kita lihat next gambar selanjutnya ya. Natal merupakan berita sukacita ya bagi semua keluarga, karena Allah mau hadir di tengah-tengah keluarga. Allah memilih hadir di dalam dunia melalui keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Natal itu menjadi satu kabar sukacita kepada semua keluarga-keluarga yang ada di muka bumi ini, saudara ya, buat keluarga saudara dan keluarga saya. Karena apa? Karena Allah mau hadir di dalam keluarga-keluarga kita. Allah mau hadir di dalam keluarga saudara, Allah mau hadir di tengah keluarga saya ya. Dan Allah hadir dalam dunia ini dengan lahir di dalam keluarga. Saudara, mengapa demikian? Next gambar selanjutnya, saudara. Mengapa keluarga? Karena bagi Allah keluarga itu penting, saudara ya. Karena bagi Allah keluarga itu penting. Saudara, Yesus lahir dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama yang menjadi kehadiran Allah. Saudara, bisa saja Yesus tidak lahir dari sebuah keluarga, betul nggak saudara ya? Dia bisa tiba-tiba hadir di muka bumi ini tanpa kelahiran di tengah keluarga. Dia bisa menjadi orang dewasa yang tiba-tiba hadir, lalu kemudian memberitakan kerajaan Allah. Tetapi saudara, kita melihat Yesus lahir, Allah hadir, lahir di tengah-tengah keluarga. Saudara, tentu saja tidak mudah untuk Allah mau lahir di tengah-tengah keluarga. Seorang yang suci luar biasa mau hadir di tengah-tengah manusia, lahir dalam keluarga manusia yang sangat amat sederhana. Ya, tapi kita melihat bagaimana Tuhan itu melihat keluarga itu sangat penting. Sebab itu Yesus lahir di tengah keluarga. Ya, keluarga itu adalah tempat pertama Yesus lahir di situ. Maka sangat disayangkan kalau keluarga-keluarga kita, ya saudara, kelihatannya keren, kelihatannya hebat, berpendidikan, kaya, tapi tidak ada Yesus di dalamnya. Karena Yesus hadir di tengah keluarga. Yang kedua, saudara melihat betapa Yesus menganggap penting keluarga. Mukjizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus itu di tengah keluarga. Ada keluarga yang sedang mengalami krisis. Keluarga yang hampir dipermalukan karena mereka sedang kekurangan. Tapi Yesus melakukan mukjizatnya, membuat keluarga itu tidak menjadi malu, membuat keluarga itu tertolong.
dan membuat keluarga itu saudara mengalami mujizat pertama, dan itu dilakukan di tengah-tengah keluarga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan, ini menunjukkan bahwa bagi Yesus keluarga itu sangat amat penting ya saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kalau kita mau bicara soal keluarga, pada waktu Yesus disalib, saudara, pada waktu Yesus disalibkan, maka banyak sekali orang-orang yang berkumpul di situ di bawahnya. Lalu saudara, sebelum Yesus menghembuskan nafasnya, dikatakan sebelum dia minum air anggur asam itu, dia berkata kepada murid-muridnya, ya, dia menitipkan ibunya, dia bilang, ya, terimalah dia sebagai ibumu. Dia tanya ibunya, ibu ini adalah anakmu? Lalu murid-muridnya dia katakan ini adalah ibumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Yesus bukan hanya lahir di tengah keluarga, ya, bukan hanya peduli dengan keluarga, tapi juga dia menjadi anggota keluarga yang baik. Sungguh-sungguh mengasihi ibunya Maria. Ya, saudara, dengan segala kesederhanaan Maria, dengan segala kekurangan Maria, tapi dia menunjukkan kasih yang luar biasa. Dia mengasihi Maria bukan hanya sebagai manusia, tapi dia mengasihi Maria sebagai family, sebagai keluarga, sebagai ibunya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu menganggap sangat penting menjadi keluarga. Dia hadir di keluarga, dibesarkan dalam keluarga. Di usia berapa tahun dia diajak pulang oleh ayahnya, dia ikut saudara. Dia bekerja sebagai tukang kayu, membantu ayahnya. Sampai 30 tahun dia hidup dalam pengawasan, di dalam didikan, di dalam bimbingan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita melihat saudara, Yesus saudara mengasihi ibunya, mengasihi keluarganya dengan luar biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah ingin menyelamatkan keluarga? Karena keluarga itu sangat penting di hadapan Allah ya. Keluarga sangat penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali sekarang orang yang menganggap keluarga itu sudah tidak lagi penting. Ya, banyak anak-anak muda yang kalau ditanya ya mau menikah, mereka kayaknya alergi gitu ya, atau trauma dengan yang namanya pernikahan. Karena banyak sekali mungkin pernikahan yang mereka lihat tidak baik sehingga menimbulkan rasa takut atau trauma untuk memasuki pernikahan. Saudara, banyak orang-orang muda di luar negeri, bahkan di negeri kita juga yang mereka tidak mau menikah. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan itu sangat-sangat menganggap penting sebuah keluarga. Yang kedua saudara, mengapa keluarga? Next gambar selanjutnya. Karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa dan kehancuran. Ada dua hal yang Allah selamatkan dari keluarga. Yang pertama dari dosa. Firman Allah tadi di dalam Matius berkata, kasih dia nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, masalah terbesar dari hidup seseorang itu adalah bukan kurang uang. Pak Gembala bilang, bukan karena dia kurang pintar, tapi dia hidup di dalam dosa. Dosalah yang membuat dia terputus dengan Allah. Firman Tuhan bilang, bukan aku gak bisa nolong, bukan tanganku kurang panjang. Masalahnya kamu hidup dalam dosa dan aku tidak bisa ya menjangkau kamu kalau kamu ada di situ, hidup dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa kecuali Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Jadi katakan Yesus akan menyelamatkan engkau dari dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa seringkali terjadi masalah dalam keluarga? Karena manusia-manusia yang berdosa yang ada yang dalam keluarga. Sehingga Tuhan datang untuk menyelamatkan keluarga dari dosa. Dan yang kedua, menyelamatkan keluarga dari apa? Menyelamatkan keluarga dari kehancuran, saudara. Bukan hanya dari dosa, tapi dari kehancuran, saudara ya. Dari kehancuran. Saudara, Matius 1 ayat 19 dan 20 kita baca sebelum peristiwanya Yusuf bermimpi. Kita melihat Matius 1 ayat 19, demikian firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu,
malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada satu keluarga yang sedang mengalami masalah dan dikatakan diam-diam mau bercerai. Diam-diam merencanakan perceraian, saudara. Jadi rupanya perceraian itu bukan zaman-zaman sekarang ini ya. Kita lihat orang, bagusnya keluarganya melayani, tiba-tiba cereki. Masa? Iyo. Diam-diam tahu-tahu, sudah nggak sama-sama, sudah cerai. Saudara, banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya. Oh, rupanya dia kan bukannya dia pelayan ya, bukan dia hamba Tuhan, kok tiba-tiba dia cerai. Saudara, banyak sekali rumah-rumah tangga ya akhir-akhir ini mengalami yang namanya perceraian, mengalami yang namanya kehancuran rumah tangga. Dan saudara, peristiwa Yesus lahir di muka bumi ini saudara, juga di tengah keluarga yang sedang mau hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria. Saudara-saudara dapat gambarkan di sini begini, kalau di Israel itu, saudara, ketika mereka bertunangan, mereka sudah dianggap sebagai suami istri, tapi belum boleh tidur bersama. Tetapi ikatan yang terbangun sudah ikatan suami istri, sudah sah. Makanya dikatakan Yusuf mau menceraikan diam-diam. Karena Yusuf seorang yang tulus hati, dia mau menceraikan diam-diam. Dia taruh dalam hatinya, dalam keluarga yang sedang ada masalah, ya, ada keadaan yang terjadi dalam keluarga ini. Tiba-tiba orang yang disayangi, orang yang dicintai, orang yang ditunangkan dan menjadi istrinya, tiba-tiba hamil. Saudara, ada perasaan kecewa pasti. Siapa pelakunya? Kok tiba-tiba kamu jadi hamil? Saudara, ada asumsi. Siapa pelakunya? Ada marah. Saudara yang dikasih itu ada luka. Merasa dihianati. Kenapa kok begitu? Kau yang kusayang, kau yang dari dulu kusukai, tapi tiba-tiba kamu hamil. Saudara, sangat sulit untuk Yusuf bisa menerima kondisi ini. Sangat sulit untuk Yusuf bisa memahami kondisi ini. Sekalipun Maria dengan baik mengatakannya bahwa saya mengandung dari Roh Kudus, tiba-tiba saya tidak melakukan hal yang jahat, saya nggak bergaul dengan siapa-siapa, saya tidak pernah keluar, tapi tiba-tiba saya mengandung. Bagi Yusuf susah dia untuk mengerti, susah dia untuk memahami. Apa nanti kata keluarganya? Bagaimana dengan keluarganya Maria? Bagaimana dengan keluarganya Yusuf? Maka Yusuf dia berpikir daripada ya nanti ada apa-apa keluarga, lebih baik diam-diam mereka ingin bercerai. Yusuf rencana ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini keluarga yang sedang menghadapi krisis, sedang menghadapi masalah di dalam keluarga. Tetapi Tuhan hadir di situ, Tuhan menampakkan diri di situ, dan Tuhan menyatakan diri di situ di dalam keluarga ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga Yusuf adalah juga gambaran keluarga-keluarga akhir-akhir ini, saudara. Keluarga-keluarga dari jemaat maupun bukan jemaat sama mengalami masalah. Dari kemarin yang hasil survei Barna mengatakan bahwa perceraian yang terjadi di kalangan orang Kristen sama jumlahnya dengan orang yang belum percaya. Jadi saudara, bukan berarti karena dia percaya mana Kristus, jadi jumlahnya lebih sedikit, tidak. Sama jumlahnya waktu dilihat hasil surveinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa saudara? Kita melihat karena ada banyak permasalahan di dalam keluarga. Secara umum ada beberapa permasalahan dalam keluarga. Next kita lihat gambar selanjutnya. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk, saudara. Jadi dalam keluarga seringkali terjadi hal-hal yang pertengkaran, keributan karena komunikasi yang buruk, ya, kurang keterbukaan, saling menyembunyikan satu dengan yang lain, tidak jujur terhadap anggota keluarga yang lain, terhadap suami, terhadap istri,
sehingga menimbulkan kesalahpahaman, saudara ya. Kemudian juga komunikasi yang buruk ini, saudara, seringkali menjadi komunikasi yang buntu. Ya, karena tidak ada komunikasi yang baik, selalu timbul emosi, pertengkaran setiap kali bicara sehingga buntu, memilih untuk menghindar untuk berkomunikasi, tidak mendiskusikan hal-hal yang dapat memicu. Tetapi saudara, itu menyebabkan emosi yang dipendam luar biasa dan menyebabkan hati menjadi jauh. Menjadi jauh, ya, tinggal satu rumah, hidup sebagai suami istri, tapi komunikasi buntu. Kenapa? Karena tiap kali ngomong berantem. Tidak pernah bagus ujungnya, pasti berantem ujungnya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, demi menghindari pertengkaran, demi menghindari berantem, lebih baik kita nggak usah ngomong. Ngomong yang penting-penting aja. Komunikasi menjadi sedikit, hati menjadi tawar, dingin, ya seperlunya aja lah gitu saudara, ya seperlu-perlunya. Karena apa saudara? Menjaga supaya suasana kondusif. Tapi saudara, sebenarnya justru itu adalah bom waktu yang satu waktu akan meledak. Kenapa? Karena dipendam saudara, dipendam. Hati sudah tidak lagi sama. Sekalipun kelihatan yang baik-baik, tapi hati sudah tidak sama lagi. Yang kedua saudara, beberapa permasalahan dalam keluarga adalah tekanan keuangan saudara ya. Adanya masalah-masalah keuangan, biaya hidup yang tinggi. Kemudian gaya hidup yang tinggi. Karena pengaruh sosial media, jadi kita punya gaya hidup tidak enak kalau kita tidak seperti mereka. Ya saudara, kemudian masalah utang, tidak mampu, akhirnya minjem. Gitu saudara ya. Jadi minjem, akhirnya kalau minjem jatuh ke judi online, jatuh ke pinjol, apa itu? Pinjol namanya, saudara. Pinjaman online dengan gampang, dengan terima, saudara tidak sadar bahwa itu bunganya tinggi. Lalu kemudian karena pengen cepat kaya, judol. Saudara, ada keluarga, saudara awalnya mereka baik, toto akhirnya mengalami masalah. Kenapa? Karena ternyata suaminya masuk di dalam judi online. Oh, dia judi online terus tidak mau lepas gitu saudara ya. Di konseling dia apa? Tidak mau lepas. Akhirnya saudara, keluarga ini berantakan gara-gara judi online. Saudara, ini masalah yang terjadi dalam beberapa keluarga saudara ya. Nah, ini seringkali menimbulkan belum lagi soal ekonomi ya saudara. Akhir-akhir ini harga barang-barang mahal. Barang-barang di pasar mahal. Makanan aja mahal, ikan mahal, ayam mahal, semua mahal. Lalu saudara, itu menimbulkan stres tinggi dan menimbulkan apa ya? Emosi yang gampang meledak ya, dan akhirnya bisa menyebabkan terjadi pertengkaran ya. Yang berikutnya penyalahgunaan gadget dan media sosial. Penggunaan gadget yang berlebihan yang membuat akhirnya mengurangi waktu yang berkualitas. Suami istri jarang bicara karena masing-masing sibuk dengan gadget. Anak dengan orang tua jarang bicara karena masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Semua sibuk dengan gadget sehingga waktu berkualitas bicara tidak ada lagi dalam keluarga. Bicara itu hanya yang penting-penting. Yuk mau makan, mau apa. Tapi tidak ada lagi sesuatu yang bisa diobrolkan di dalam keluarga. Dan berpotensi juga menimbulkan perselingkuhan. Saudara ya, banyak orang yang begitu kalau ngomong secara pribadi langsung ke orangnya, dia malas. Tapi kalau dia di media sosial, wih panjang, bisa asik dia cerita, sampai panjang, bisa ketawa-ketawa dia cerita. Tapi kalau sama orang biasa, dia malas ngobrol, saudara ya. Kalau saya tipenya terbalik, saudara. Saya suka ngobrol sama orang, tapi kalau di media sosial, maafkan saya, biasa kadang-kadang saya tiap alas, gitu saudara. Saya malas sekali. Pokoknya saya biasa malas posting ulang tahun karena kalau orang ngucapin selamat saya malas balas iya terima kasih gitu ya, saya malas. Jadi saya lebih suka sama orang yang langsung kelihatan. Tapi ada orang-orang sama orang yang kelihatan dia nggak begitu suka, tapi dia sama orang yang nggak kelihatan dia suka sekali ya. Nah kemudian ketidakseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan ya. Jadi banyak kesulitan membagi waktu antara pekerjaan keluarga, terutama mungkin bagi orang-orang yang bekerja ya. Jadi memicu kelelahan, kecapean, kadang-kadang tidak ada lagi waktu. Konflik pengasuhan anak dan pembagian peran. Saudara, perbedaan pendapat tentang mendidik anak juga itu bisa memicu konflik saudara ya. Jadi orang suami berkata demikian, istri berkata demikian, cara mendidik yang berbeda akan membuat keluarga itu seringkali
berantem. Juga pembagian kerja ya, pembagian tugas yang seringkali dianggap tidak adil ya bagi keluarga-keluarga Indonesia itu patriark. Ya, jadi mereka selalu yang pria itu selalu diutamakan, selalu yang dilayani gitu ya. Jadi itu sebabnya banyak wanita yang merasa mungkin tidak adil ya, apalagi kalau mereka juga kemudian ikut bekerja dan yang lain-lain. Inilah yang memicu biasanya terjadi pertengkaran karena pembagian peran yang dianggap tidak adil. Sebenarnya saudara, bukan soal di atas kertas. Lu kerja apa? Gue kerja apa? Lu nyapu, kamu ngepel, saya cuci baju, kamu nyetrika. Bukan begitu. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan sebenarnya pembagian tugasnya. Yang menurut saya kehadiran. Ya, kehadiran itu yang seringkali tidak disadari. Ya, tidak disadari bahwa kadang-kadang yang dibutuhkan seorang wanita itu bukan pembagian tugasnya. Yang dibutuhkan itu mungkin cuma kehadiran kita untuk berkata, capek kok, sini ku pijit, sekalipun kau tidak dipijit, tapi kalau kau sudah hadir bilang capek kok, mau kau dipijit, itu sudah menolong dia gitu ya, menolong dia, karena pada ujungnya dia lagi yang laksanakan ya, wanita lagi yang laksanakan, saudara ya. Nah, konflik pengasuhan anak dan pembagian peran, lalu kemudian perbedaan nilai, kepribadian dan latar belakang emosional ya. Ada orang-orang yang bilang sama saya gini, heran ku kau waktu pacaran tidak begitu Ki. Setelah menikah tuh dia jadi berubah sekali. Kayak saya tidak kenal dia. Saudara, saya kira dia nggak berubah tuh ya. Saudara yang waktu itu tidak melihat dengan baik. Saudara punya mata saudara ya. Saudara pakaikan kacamata. Saudara, kalau saudara pakai kacamata kuning, apapun di depan saudara jadi kuning. Betul nggak saudara? Betul? Saudara pakai kacamata merah, apapun di depan saudara jadi merah. Orang bilang itu biru, saudara bilang merah. Orang bilang bukan itu biru, itu merah. Kenapa saudara? Karena saudara pakai kacamata merah. Maka saudara perlu menanggalkan kacamata itu. Atau saudara perlu mendapatkan banyak nasihat dari banyak orang, ya, dari beberapa orang, supaya saudara bisa mengatakan pendapat yang berbeda. Saudara, anak-anak yang pacaran, biasa orang tua bilang nggak baik, kita tetap bilang baik. Kenapa saudara? Karena kita lagi pakai kacamata yang berbeda, kacamata kuning. Makanya setelah kita menikah baru kita kaget-kaget, kok dia nggak seperti apa yang saya lihat selama ini. Karena cara kamu melihat pakai kacamata. Kacamatanya ya kacamata sesuai dengan selera kita. Nah saudara, itu sebabnya perbedaan nilai, kepribadian dan latar belakangnya, ya, emosionalnya kelihatan ya. Maka hati-hati sekali, ini bisa memicu ya. Berikutnya campur tangan pihak ketiga. Ya, ada intervensi dari mertua. Saya ini seorang mertua juga saudara ya. Lagi belajar terus untuk tidak mengintervensi ya. Tidak mengintervensi anak-anak di dalam urusan rumah tangga. Ada perbedaan-perbedaan di dalam mendidik El ya. Dalam mengajar El, bagi saya begini, anak mantu saya begini, tapi anak mantu punya keputusan. Kenapa? Karena dia adalah ibunya ya. Kita cuma memberikan pendapat tapi dia ibunya. Nah saudara, ini pendapat, ini masalah-masalah umum yang terjadi dalam keluarga. Tapi juga ada masalah lain, saudara, krisis misalnya tiba-tiba ada sebuah keluarga yang kemudian istrinya atau suaminya sakit. Itu bisa menjadi krisis saudara, atau tiba-tiba anaknya yang sakit. Atau tiba-tiba saudara terjadi masalah kemudian usahanya bangkrut. Nah itu juga bisa memicu terjadinya pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga. Nah saudara, dampak dari masalah yang tidak terselesaikan, next gambar selanjutnya, adalah potensi terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ketika komunikasi buntu terjadi kekerasan. Kekerasan itu dua, kekerasan verbal dengan kekerasan fisik. Dan juga kekerasan, ada namanya kekerasan emosional, saudara ya. Nah jadi terjadi kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga, KDRT ya, baik berupa fisik, mungkin dengan memukul dan yang lain-lain, tapi juga bisa berbentuk verbal. Nah ini biasanya wanita ya suka melakukan verbal, tapi ada juga wanita yang melakukan fisik. Saya pernah menemukan ya, ada wanita yang berani pukul suaminya,
berani lempar barang gitu ya. Nah saudara, itu akan terjadi kalau masalah tidak terselesaikan. Yang kedua, terjadi perceraian saudara ya. Kadang perselingkuhan diawali dari perselingkuhan, kadang-kadang juga tidak. Kadang-kadang terjadi perceraian, suaminya nggak menikah gitu ya, istrinya juga nggak menikah lagi, tapi memang terjadi perceraian ya. Kemudian keluarga tiri, meningkat kasus perceraian menyebabkan anak-anak terlantar dan menjadi keluarga yang rumit. Ada anak yang bingung ditanya keluarganya sebab dia mamanya kawin lagi, ada anaknya. Papanya kawin lagi, ada anaknya. Jadi papanya 2, mamanya 2 dan dia bingung posisi dia di mana. Ini saudara tiri, ini saudara tiri. Jadi kondisi seperti ini menimbulkan saudara? Kerumitan bagi anak itu, susah menjelaskannya. Kalau ditanya soal keluarganya dia lebih memilih untuk nggak usah jawab dah, gitu ya, daripada pusing jelasinnya, gitu ya. Lalu kesehatan mental dan lingkungan yang toksik, tekanan psikologis menyebabkan terjadinya kesehatan mental, depresi, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, ya. Jadi banyak orang akhirnya sakit, ibu-ibu rumah tangga yang tidak mampu untuk mengeluarkan perasaannya, memendam, lalu kemudian sakit ya. Sakit bisa depresi, sakit juga bisa psikosomatis karena dia selalu merasa sakit, badannya selalu lemas, atau juga mungkin dia sakit betul-betul secara fisik ya, karena dia memendam perasaan yang tidak bisa diungkapkan ya. Nah saudara, bisa juga anak yang sakit karena anak itu tidak bisa juga mengeluarkan apa yang dia rasa. Dia tidak bisa bicara, dia tidak mampu untuk mengeluarkan apa yang dia rasa sehingga dia pendam dan menjadi sakit. Saudara ya, ini mengganggu kesehatan mental. Dan generasi muda yang trauma dengan pernikahan. Melihat papa mama ribut, om tante ribut, kakak laki-laki ribut, kakak perempuan cerai ribut. Sehingga dia kayaknya mau menikah pun dia kayak mikir 100 kali gitu ya. Pacaran sih oke, tapi menikah no gitu ya. Kenapa? Karena dia melihat contoh-contoh figur-figur yang tidak sesuai dengan yang dia tahu. Sehingga timbul keluarga-keluarga yang seperti itu ya. Trauma-trauma yang seperti itu melahirkan generasi-generasi yang kemudian menjadi takut untuk menikah. Atau kalau tidak takut untuk menikah, justru mereka jadi salah bergaul karena mencari sesuatu. Nah saudara, dampak dari masalah-masalah yang tidak terselesaikan ini kemudian menimbulkan banyak sekali perpecahan dalam keluarga. Itu sebabnya PGI dalam tahun ini memberikan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa? Karena bentuk keprihatinan ya pemerintah juga terhadap keluarga-keluarga. Dan bagaimana peran kita gereja juga bisa menolong keluarga-keluarga itu saudara. Jangan cuma kelihatan bagus, tiba-tiba menghilang dan kemudian sudah berpisah. Dan itu merupakan satu sebenarnya keluarga itu kita rasa malu kalau kita mau cerita. Karena ini hal yang sensitif gitu. Sehingga kadang-kadang persoalan dalam keluarga itu tidak ada jalan keluarnya dan sama-sama tidak ada jalan keluar dan akhirnya masing-masing cari jalan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah peduli dengan keluarga kita. Allah peduli dengan keluarga kita. Ya? Jadi Allah berkata jangan takut. Di tengah-tengah Yusuf mengalami masalah dengan keluarganya. Di tengah dia mau bercerai, Tuhan hadir dan berkata jangan kau takut Yusuf. Jangan kau takut melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan hadir dalam keluarga untuk menyelamatkan keluargamu. Tuhan hadir dalam keluarga untuk menolong keluargamu. Tuhan hadir dalam keluarga untuk membuat keluargamu lepas dari yang namanya dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar keluarga kita dapat diselamatkan? Hanya 2 hal yang saya ingin katakan kepada saudara. Kita melihat bagaimana supaya keluarga kita itu dapat diselamatkan saudara. Yang pertama Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, bagaimana caranya supaya keluarga kita dapat diselamatkan? Yang paling utama adalah saudara mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Saudara, banyak sekali rumah tangga yang mengalami masalah, mereka konseling ke sana kemari belajar ilmu ini, ilmu parenting, ilmu rumah tangga, ilmu ini, semua itu baik. Baik saudara, baik. Ikut
retret keluarga, ikut ini, semua itu baik, bukan nggak baik. Ikut pria sejati, ikut wanita bijak, semua baik, nggak ada yang nggak baik, saudara, semua baik. Dan memang kita harus belajar untuk ikut. Tapi saudara, saya kasih tahu, keluarga kalau ada masalah, kuncinya hanya satu, ketemu Tuhan. Kalau kau tidak ketemu Tuhan, tidak akan selesai, tidak akan pernah, tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Kalau ada keluarga-keluarga yang datang konseling, satu ketemu kau Tuhan, alami kau perjumpaan dengan Tuhan, maka kamu akan ditolong, kamu akan diselamatkan. Teori sudah terlalu banyak, kamu harus perlu ketemu Tuhan. Saudara, Maria mungkin meyakinkan Yusuf nggak mau ngerti, tidak masuk di otak, tidak masuk di akal dia. Tapi saudara, Tuhan sendiri yang datang berjumpa dengan Yusuf, dan Yusuf berubah paradigmanya. Yusuf berubah hatinya. Yang tadinya dia diam-diam ingin menceraikan, kemudian dia berkata bahwa ya Tuhan, dia mengerti rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf bisa mengambil peran menjadi suami dari Maria. Dikatakan karena apa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, yang memberitahu dia visi, yang memberitahu dia firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi pasti akan berubah. Apa yang ditawarkan Tuhan bukan moral, apa yang ditawarkan Tuhan bukan kebaikan, tapi kebenaran. Dan orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti berubah. Saudara lihat gembala yang sederhana, yang tidak ada harapan, yang tidak dipandang, ketika berjumpa dengan Tuhan, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Ada sukacita dalam hidup mereka. Saudara lihat orang Majus, Pak Gembala kemarin bicara soal orang Majus. Orang Majus itu berjumpa dengan Tuhan. Ada sesuatu yang berubah, ada paradigma mereka yang berubah ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Simeon dan Hana di rumah Allah, ketika berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sukacita. Dia bilang begini, Simeon, Tuhan, kalau kau mau panggil sekarang nih waktunya. Saya sudah ketemu sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ketenangan, ada damai sejahtera, kesiapan untuk menghadapi kematian. Karena apa? Sudah ketemu dengan Tuhan. Yusuf mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga apa saudara? Dia membuat keputusan yang berbeda, paradigma diubah. Saudara, banyak istri yang kepengen suaminya bertobat. Ya, pengen suaminya bertobat, dia yang jadi Tuhan. Enggak. Bukan bagianmu. Bagian Tuhan. Bawa dia untuk ketemu Tuhan. Bawa dia untuk ketemu Tuhan. Bawa dia untuk, kalau kau tidak bawa dia ketemu Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami perubahan. Saudara yang dikasih itu, saya bilang, biasa saya kalau ngobrol sama ibu-ibu, saya bilang, pokoknya kalau malam minggu, baik-baik. Jangan ada ribut, pokok dia kalau macam-macam apa dia mau. Yang penting besok dia datang ibadah. Kita nggak tahu firman itu bisa menjamah dia. Firman itu bisa menguatkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kamu mau keluargamu diselamatkan dari setiap pergumulan, dari setiap masalah, saya tahu itu tidak gampang, saudara. Mungkin banyak di antara kita yang seperti Yusuf, sudah diam-diam putus asa. Dan sudah diam-diam berniat untuk meninggalkan. Atau kalau nggak berani meninggalkan, tapi diam-diam hatimu sudah tidak lagi tidak lagi bergairah, tidak lagi tidak lagi ada di situ. Hanya menjalankan saja. Maka hari ini dengarkan, kalau Tuhan tolong Yusuf, Tuhan juga pasti tolong kamu. Tuhan pasti tolong kamu. Kamu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kamu memang sungguh-sungguh mau ditolong Tuhan, saya selalu katakan suami istri datang kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan, belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat mengubah. Kenapa wanita bijak? Orang ikut terus kemudian dia mengalami perubahan karena dia berjumpa dengan firman Tuhan, bukan wanita bijak. Pria sejati, dia ketemu bukan dengan pria sejatinya tapi wanita firmannya. Kalau bukan firman itu semua kegiatan kosong. Firman itulah yang mengubahkan.
Firman Tuhan itulah yang membentuk. Tapi saudara, tentu mereka juga ada caranya supaya mereka bisa mengajarkan. Dan yang berikutnya saudara, yang kedua, bagaimana agar keluarga saudara dapat diselamatkan dari begitu banyak masalah ekonomi, begitu banyak masalah komunikasi, dan begitu banyak pergumulan saudara. Yang kedua adalah ketaatan untuk melakukan firman Tuhan. Matius 1 ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tadi firman Tuhan bilang apa? Yusuf, jangan kau takut, ambil kau itu anak, kasih nama kau dia Yesus. Pada waktu berjumpa dengan Tuhan, kita melihat Yusuf dirubah paradigmanya. Setelah dirubah paradigmanya, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia mengambil Maria menjadi istrinya, dan kemudian menamai bayi itu Yesus. Saudara, gampang gak bagi Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya? Ketika dia mengambil Maria menjadi istrinya, dia sama saja menjerumuskan dirinya dimasuk dalam permasalahan, masuk dalam persoalan. Tidak mudah bagi Yusuf. Orang muda ini loh, bukan kakek-kakek, orang muda. Dia memilih untuk masuk di dalam masalah yang sedang dialami oleh Maria. Memilih untuk berjalan berdua dengan Maria. Karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Saudara, dia bisa memilih untuk tidak. Dia bisa memilih untuk lari. Dia sudah tahu resiko apa yang harus dia hadapi. Tidak mudah. Baik sosial, baik kemiskinan, mau dibunuh, lari sana, lari sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yusuf itu saudara tidak menyadari firman Tuhan dan tidak punya hati yang taat, dia bisa bilang aku terjebak. Tapi tidak, Yusuf mengambil keputusan untuk melakukannya. Kenapa? Karena dia taat kepada Tuhan. Saudara, kita masuk rumah tangga, banyak masalah. Saudara merasa saudara terjebak di dalam keluarga? Kalau saya tahu begini tuh, saya tidak mau aja kawin. Saya ada di dalam keluarga, saya terjebak. Saya ada di dalam keluarga ini tuh saya terjebak. Saya nggak mau punya papa mama seperti itu, tapi saya terjebak. Banyak orang merasa terjebak. Saudara, untuk melewati satu ketaatan kepada Allah itu nggak mudah. Yusuf siap untuk menanggungnya. Karena apa? Karena dia punya hati yang mengasihi Allah, dia taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali saudara ya tahu banyak tapi nggak pernah mau taat. Itu sebabnya firman tidak pernah berkuasa. Kita lebih banyak dalih. Kita tahu firman tapi susah sekali. Susah sekali saudara, kayak saya. Dibilang jangan khawatir, tetap kadang khawatir. Sebagai seorang wanita, khawatir, selalu ada rasa khawatir. Tapi bagaimana kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir. Firman Tuhan bilang jangan kau khawatir, tapi saya khawatir Tuhan. Gitu. Firman Tuhan bilang kau harus mengampuni, tapi saya kayaknya tidak bisa mengampuni Tuhan. Firman Tuhan bilang, kamu harus menerima dia, tapi kayaknya kita susah untuk menerima. Saudara, kadang-kadang saudara, kita bukan tidak tahu firman, tahu. Tapi kita kurang ketaatan. Maka saudara, pengenalan akan Tuhan harus disertai dengan ketaatan melakukan apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Kalau saudara dan saya mau rumah tanggamu ditolong Tuhan. Anak-anak muda, kamu mau keluargamu ditolong oleh Tuhan, dengarkan, mari belajar taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepadamu, belajar taat. Kalau Tuhan bilang hormati ayah dan ibumu, jangan terlalu banyak sekali kita punya dalih dan berkata, iya kalau itu orang tuanya bagus, kalau orang kayak begitu toksik, ngapain saya hormati dia? Saudara, perhatikan firman Tuhan tidak bilang, hormatilah ayah dan ibumu yang baik. Hormatilah ayah dan ibumu yang bisa mencukupkan semua kebutuhanmu. Tapi Tuhan suruh kita menghormati. Ada banyak alasan untuk kita tidak melakukannya berdasarkan logika kita, pikiran kita. Tapi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ketaatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan membuat kita mau melakukan firman.
Saudara yang dikasihi Tuhan mau melakukan firman, tapi tentu tidak konyol ya. Saya suka saya suka main Instagram, ada hamba Tuhan, itu dia pukul istrinya. Pukul, muka, tombak dia, apa. Lalu istrinya kemudian ngelaporin dia, kemudian cerai. Ya memang betul saudara ya, kalau diperlakukan seperti itu ya juga tidak bisa kita cuma ajari dia bertobat dan ampuni dan terima. Dia nanti udah keburu mati saudara ya. Memang dia harus ini, tetapi ya bukan menjadi alasan juga untuk kita berkata seperti psikolog yang lain berkata begini, carilah bahagiamu sendiri. Kamu berhak bahagia dan menikahlah kembali. Menurut saya kurang cocok ya. Karena pernikahan itu bukan satu-satunya cara untuk bahagia. Pernikahan itu justru bisa menimbulkan permasalahan baru. Bersama dengan Kristus dia bisa bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan bilang, jangan terlalu banyak a, i, u, e, o, lakukan. Belajar melakukan firman, belajar melakukan firman, maka engkau dan saya akan memiliki keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan. Gampang atau susah saudara melakukan firman? Tidak. Tidak gampang, saudara. Susah untuk melakukan firman. Tapi kita mau belajar melakukannya dengan kekuatan dari Allah. Itu sebabnya dia bilang dia Immanuel. Sekali lagi apa artinya Immanuel? Allah yang menyertaimu. Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Allah yang selalu mendampingimu. Allah yang memberikan kebijakan kepadamu. Allah yang memberikan jalan keluar kepadamu. Kalau kau sendiri memang kau tidak sanggup. Tapi karena ada Allah di sampingmu, maka Allah akan menolongmu. Allah akan memampukan engkau untuk melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Biarkan hari ini saudara mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan biarkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga saudara. Menolong saudara dalam masalah apapun yang terjadi saat ini. Datang sama Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Next gambar selanjutnya. Saudara saya memberikan gambar itu saudara ya, dikatakan Natal adalah kesempatan untuk memahami betapa pentingnya keluarga dan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dari dosa dan kehancuran saudara. Maka sebabnya malam hari ini alamilah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan biarkanlah engkau belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya bagaimanapun keadaan keluargamu, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sanggupkan. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Amin saudara. Setiap pergumulan yang terjadi dalam keluarga yang diizinkan Tuhan. Mau suami sakit, anak sakit, istri sakit, usaha lagi susah. Apapun saudara, itu ada di dalam kendali Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan menerima itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita, untuk membentuk kita semakin hari semakin baik di hadapan Allah. Mari datang kepada Tuhan malam hari ini di momen Natal ini saudara. Tundukkan kepalamu di hadapan Allah.